Saudaraku sekalian yang saya muliakan, temanya pada hari ini adalah sambungan hati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya? Sambungan hati dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mulai kajiannya tentang kenapa kita harus menyambungkan hati dengan Nabi Muhammad, terlebih dahulu saya ingin meminta kepada semua yang hadir untuk kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan surat Al-Fatihah ini untuk baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita minta semoga Allah mengaruniakan ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Yang dengannya kita minta semoga Allah SWT memandang kita dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan kasih sayangnya. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfil afiyah wal mu'afatid daimah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Kenapa kita perlu menyambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad? Karena 3 hal. Yang pertama, karena Allah tidak pernah mencintai satu makhluk lebih daripada cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Sementara alam semesta ini pengendalinya adalah Allah. Nasib hidupmu berada di tangan Allah. Kamu hambanya Allah. Bukan begitu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sebelumnya wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Kata Allah, seseorang manusia enggak pernah tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Makanan apa yang akan kamu makan nanti malam kamu enggak tahu. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan seseorang tidak pernah tahu di bumi manakah dia akan mati. Kamu enggak tahu matimu kapan. Kamu nggak tahu esok hari mau berbuat apa. Nih adik-adik nih, kamu nggak tahu jodohmu siapa, dek. Betul? Yang sudah menikah, kamu nggak tahu apakah akan ada anak apa nggak ada anak. Yang sudah punya anak, kamu nggak tahu apakah kamu masih ada ketika menikah anakmu itu. Apakah kamu masih hidup ketika anakmu menikah? Bahkan kamu gak pernah tahu apakah anakmu akan menikah apa enggak. Kita tidak pernah tahu apa-apa tentang urusan kehidupan kita sendiri, karena kita hidup ini ada nasibnya, ada garis kehidupannya, dan nasibnya itu yang tahu, bahkan pengendalinya, penguasa nasib kita adalah Allah. Penguasa nasib kita adalah Allah. Makanya abah saya itu dulu pesan-pesan sama saya. Ayah saya selalu pesan sama saya, nak, manusia yang paling penting itu nasibnya. Dan nasib itu, nak, yang pegang Allah. Kalau kamu kepengen nasibmu baik,
jangan pernah tinggalkan Allah. Abah saya bilang begitu. Kalau kamu kepengen nasib kamu bagus, jangan pernah tinggalkan sang pemegang nasib. Gak tahu kita apa yang akan terjadi ke depannya. Dunia loh Bu, Kak, Dek, gak pernah tahu nasib kita kayak gimana. Apalagi akhirat. Dikubur nanti bagaimana, di padang mahsyar nanti bagaimana, sebelum padang mahsyar di hari kiamat apa yang terjadi kepada kita, kepadaku, kepadamu. Ketika amal kita ditimbang, apa yang terjadi sama kita? Apakah kita selamat ketika hari perhitungan amal? Apakah kita selamat ketika lewat di atas jembatan? Tempat kembali kita, apakah kembali kepada surga ataukah naudzubillah kembali ke neraka? Kita nggak pernah tahu nasib kita seperti apa. Bukan kita yang pegang, bukan kita yang pegang rezeki kita nih. Apakah sampai dengan akhir kehidupan kita rumah kita terus ngontrak? Kita nggak pernah tahu. Apakah nanti kita akan punya cukup uang untuk bisa berangkat umroh atau bahkan berangkat haji? Kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu nasib kita akan seperti apa ke depannya. Apakah rumah tangga kita akan baik-baik saja, harmonis sampai akhir, ataukah bahkan rumah tangga kita akan hancur berantakan ke depannya? Kita nggak pernah tahu. Apakah kita akan sehat sampai dengan ajal menjemput kita, ataukah kita akan kena penyakit berat yang membuat kita benar-benar tak berdaya di atas tempat tidur kita. Kita tidak pernah tahu nasib kita akan seperti apa. Yang pegang kendali kehidupan kita bukan kita, melainkan sang pencipta, namanya Allah. Bukankah penting bagimu untuk deketi Allah? Bukankah penting bagimu agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimamu? Apalagi kalau sampai Allah menyayangimu, apalagi kalau sampai Allah mencintaimu. Penting sekali, bukan? Yang pegang nasib kita loh. Kalau kita dekat dengannya kan beres semua urusan. Kalau dia cinta sayang sama kita kan seneng hidup kita. Nah, terus cara biar Allah berkenan sama kita, mau menerima kita dengan segala kekurangan kita, dengan segala dosa-dosa kita, dengan segala aib-aib diri kita. Saya kalau disuruh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya Allah, ini Halimah rasanya nggak punya muka bersama dengan segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan. Sholat nggak pernah khusyuk, sedekah nggak ikhlas, puasa dari pagi mikirin makanan buat buka melulu. Ada yang kayak saya? Mau bilang sama Allah, ya Allah sayangi saya. Lah siapa kamu? Modelan kayak kamu minta disayangin, enggak dimurka aja udah bagus. Bukan begitu? Kita perlu seseorang yang semoga dengannya Allah berkenan memandang kita dengan kasih sayangnya. Kita perlu pintu nih, kita perlu perantara, kita perlu seseorang yang kita pegangin ujung bajunya untuk kita bisa bilang, ya Allah, saya ada di belakangnya,
saya menyayanginya, saya mencintainya. Bukankah engkau mencintainya? Maka cintailah saya karenanya. Saya kasih tahu kamu, tidak ada yang lebih dicintai Allah dari seluruh makhluknya daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah tidak pernah mencintai siapapun, tidak manusia, tidak jin, tidak malaikat, tidak tempat, makhluk apapun ciptaan Allah. Tidak ada yang lebih Allah cintai daripada Sayyiduna Muhammad. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad cahayanya adalah ciptaan Allah pertama. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, ia mengatakan, aku bertanya kepada Nabi besar Muhammad, bi abi wa ummi akhbirni ya Rasulullah an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Demi ayah ibuku wahai Rasul, zaman itu kalau mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting orang bersumpah. Dan ada banyak kali sumpahnya adalah dengan bersumpah atas nama ayah bunda. Sampai hal tersebut dilarang dalam Islam. Sesudah masa terakhir-terakhiran ya. Jadi katanya Jabir bin Abdullah, aku bertanya kepada Nabi Muhammad, demi ayah bundaku wahai Rasulullah, aku bersumpah, izinkan aku bertanya, apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan segala sesuatu? Allah tuh waktu mau menciptakan alam semesta, diciptakan duluan apaan ya Rasulullah? Malaikat Jibril kah? Ciptain duluan nih. Arsy kah? Singgasananya Allah? Surga kah? Yang diciptakan terlebih dahulu? Nabi Muhammad tersenyum kemudian menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, ketahuilah, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakan apapun adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad mengatakan, wa minhu tafarradal khalqa ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqadam. Dari cahayanya Nabi Muhammad itulah Allah kemudian menciptakan langit, bumi, manusia, jin, tumbuhan, binatang, baik yang dulu maupun yang akan datang. Cahaya Nabi Muhammad adalah titik perwujudan dari cintanya Allah kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan Bu, nih Ibu kalau lihat di masjid-masjid, pasti di depan mihrab tuh ada nama Allah tuh, kayak di sini nih, ya kan? Tuh ada lafal nama Allah di sebelah kanan. Kemudian lagi di sebelah sininya apa Bu? Muhammad. Lafal Muhammad atau nama Muhammad ada di bawah atau sejajar Bu? Sejajar. Kok boleh? Padahal kan Allah Tuhan kita
Nabi Muhammad kan utusan Allah, Nabi Muhammad kan hambanya Allah. Kenapa dibuat sejajar? Ibu-ibu suiku sekalian yang saya muliakan, kok boleh? Bukan hanya boleh, semestinya memang begitu. Kenapa begitu? Karena kita mengikuti apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Allah menjadikan nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Allah semacam ini di tiang-tiang arsy-Nya Allah. Allah menjadikan nama Nabi Muhammad bersandingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala sejajar semacam ini di pintu-pintu surga yang mudah-mudahan suatu hari nanti kita akan dapat melihatnya. Amin. Bukan hanya melihatnya tapi memasukinya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang Allah maksudkan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rafa'na laka dzikra, dan sungguh telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad, sehingga kami menjadikan namamu bersanding dengan nama Allah di pintu surga maupun di tiang-tiang arsy Allah Ta'ala. Allah tidak pernah mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Itu sebabnya kenapa kita perlu menyambungkan hati dengan Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad jadi perantara antara kita sama Allah. Kita bisa bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak pantas Engkau terima, saya tidak layak untuk Engkau sayang, saya tidak pantas untuk Engkau cintai, tapi saya adalah umat Nabi Muhammad dan saya sayang, saya cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, bukankah Engkau cinta kepada Nabi Muhammad? Maka cintailah saya pula yang mencintai Nabi Muhammad. Karena cintamu kepada Nabi Muhammad, cintailah saya umat Nabi Muhammad. Karena sayangmu kepada Nabi Muhammad, sayangilah kami umat Nabi Muhammad. Itu alasan pertama kenapa kita perlu menyambungkan hati dengan Nabi Muhammad. Karena Allah tidak pernah mencintai apapun dan apapun lebih daripada cintanya Allah kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan nih Bu, Kak, Dek, Nak, apapun yang ada sambungannya dengan Nabi Muhammad, Allah cinta. Subhanallah. Saya ini belajar banyak, makanya saya jadi tahu banyak hal. Saya kasih tahu kamu, Allah akan mencintai apapun dan siapapun yang dekat, yang ada kaitan sama Muhammad. Kota, coba kota. Menurutmu kota apa yang paling dicintai Allah? Mekah, Madinah. Kalau dikasih pertanyaan, Padang sama Mekah, Allah lebih cinta yang mana? Mekah. Kalau Madinah sama Payakumbuh? Sepakat ya? Mungkin nggak sepakatnya kalau pertanyaannya gini, Padang sama Payakumbuh, kira-kira Allah lebih cinta yang mana?
Tapi kalau udah lawannya Mekah, Madinah, nggak ada yang dapat mengalahkan. Innamal khilaf fima bainahuma. Yang jadi pertanyaan di antara para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang antara Mekah sama Madinah. Mana di antara kedua kota tersebut yang lebih dicinta Allah Subhanahu wa taala? Banyak di antara para ulama yang mengatakan Mekah lebih dicinta, banyak pula yang mengatakan Madinah lebih dicinta. Ibu-ibu saudaraku sekalian, kita tentu tahu Madinah adalah Madinatun Nabi. Madinah bahkan dulunya namanya Yathrib, Bu. Tapi sekarang disebut dengan nama Al-Madinah, artinya adalah kotanya. Kotanya siapa? Kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi Muhammad yang bercahaya. Saudariku sekalian saya muliakan, tapi kalau Mekah, mungkin Mekah dicinta karena ada Ka'bah. Mungkin Mekah dicinta karena ada Hajar Aswad di sana. Mungkin Mekah lebih dicinta karena ada rumah Allah di sana, Ka'bah Al-Musyarrafah, ada Masjidil Haram di sana. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sungguhnya rumah pertama Allah di atas muka bumi adalah yang ada di kota Mekkah, yaitu Ka'bah. Bu, enggak gitu. Allah sendiri yang menjawabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Aku bersumpah atas nama kota Mekkah, kata Allah. Sesuatu kalau dijadikan sumpah oleh Allah berarti yang paling mulia di kelasnya. Allah bersumpah atas nama buah tin, buah zaitun. Artinya adalah bahwa buah tin dan buah zaitun buah yang paling mulia di antara seluruh buah-buahan. Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah atas nama kota Mekkah. Artinya kota Mekkah adalah kota yang paling mulia di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah? Karena ada Ka'bah. Kemuliaan Mekkah. Apakah karena ada Masjidil Haram di sana? Bukan, kata Allah. Wa anta hillun bihadzal balad. Karena engkau wahai Nabi Muhammad bertempat tinggal di kota Mekkah, menjadi dicinta Allah, menjadi termulia di sisi Allah karena Nabi Muhammad lahir di sana, karena Nabi Muhammad tinggal di sana, karena Nabi Muhammad menikah di sana, karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya di sana, karena Nabi Muhammad tinggal lama di kota Mekkah, 53 tahun lamanya Nabi Muhammad tinggal di Mekkah, dan hanya tinggal 10 tahun saja di kota Madinah. Mekkah, Madinah menjadi yang paling tercinta di sisi Allah karena keberadaan Nabi Muhammad. Kota. Orang bagaimana orang? Demikian pula dengan orang. Nabi Muhammad mengatakan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik orang, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia
adalah manusia yang berjumpa dengan di masa hidupku, yaitu adalah para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad. Sesudah itu siapa? Orang yang datang tahun 2000-an? Bukan. Sesudah itu adalah yang melihat orang-orang yang berjumpa denganku, yaitu para tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat. Kemudian sesudahnya adalah yang melihat para tabi'in, yaitu adalah tabi'in. Sesudahnya, kata Nabi Muhammad, akan terjadi fitnah di mana-mana. Orang-orang terbaik sepanjang masa adalah orang-orang yang mendampingi hidupnya Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad. Jadi Bu, kalau kamu bertanya tentang apa kota terbaik, kota di mana Nabi Muhammad tinggal di sana. Kalau ditanyakan siapa manusia terbaik, adalah manusia yang mendampingi dan hidup sezaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sekarang pun ditanya siapa yang paling tercinta di antara kita, bisa jadi jawabannya adalah sama. Yang paling tercinta di antara kita di hadapan Allah adalah yang paling dekat, yang paling dicinta sama Nabi Muhammad. Kamukah orangnya itu? Semoga kita menjadi salah satu yang mencintai dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sama dari sepanjang zaman juga sama. Kalau Allah ditanya, ya Allah, siapa orang yang paling kau benci? Yang paling dibenci oleh Allah adalah yang memiliki kebencian dengan Nabi Muhammad. Dari sepanjang zaman, Bu, yang paling dibenci sama Allah siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Itu adalah orang-orang yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala karena kebencian mereka kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan di antara umat Islam, Nabi Muhammad yang suatu hari Sayyidah Aisyah sedang menjahit baju. Ini cerita sangat terkenal sekali, tapi tetap akan saya ceritakan karena siapa tahu orang Payakumbuh belum pernah dengar. Satu waktu Sayyidah Aisyah sedang menjahit baju di waktu malam, yang robek dijahit sama beliau. Benangnya habis, dikeluarkanlah benang tersebut, dikeluarkanlah jarum dari benangnya. Sayyidah Aisyah mau masukin benang yang baru, lampunya mati. Sayyidah Aisyah kaget, jarumnya jatuh. Nyari-nyari itu jarum, ketemu karena gelap. Id aqbal alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah cerita, saat itu Nabi Muhammad masuk ke dalam ruangan. Beliau menyibak tirai penghalang antara kamar dengan ruang tengah. Saat itulah ruangan kamar menjadi terang hingga dengan mudah kutemukan jarumku yang hilang. Sayyidah Aisyah cerita, aku pun memandangi jarum, kemudian memandangi wajah Nabi Muhammad. Kukatakan padanya, ma adwa anuruka ya Rasulullah. Duhai, alangkah terangnya cahayamu wahai Rasulullah.
Rasulullah senyum kemudian bertanya, "Kenapa begitu Aisyah?" "Saya dari tadi nyari jarum saya yang hilang, nggak nemu ya Rasulullah, karena gelap. Begitu engkau datang dengan mudah kutemukan jarumku yang hilang." Bu, ini bukan pujian tanpa dasar, karena yang mengatakan semacam ini bukan cuma Sayyidah Aisyah. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad meriwayatkan, "Kunna idza adlam alaina al-lail fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annana fi awanid dhuhr." Diriwayatkan dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Kami nih kalau berada di waktu tengah malam, gelap gulita, tidak memiliki bulan yang sedang bersinar, kami gelap. Kalau Nabi Muhammad datang kepada kami, kami lupa seolah kami sedang berada di waktu siang hari terang benderang. Alangkah terangnya cahayamu, hai Rasulullah. Bu, saya ceritakan hal ini padamu, Kak, Dek, dengan harapan semoga kita yang di dunia tak pernah memandang Nabi Muhammad, tak pernah tahu cahaya Nabi Muhammad, semoga di hari akhirat nanti kita Allah izinkan memandang cahaya beliau. Dan semoga berada di belakang cahaya itu, kita akan digiring di hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa jawab Nabi Muhammad saat Sayyidah Aisyah mengatakan seperti itu? Penting ini sangat penting untuk saya sampaikan. Mungkin dari seluruh kajian ini adalah bagian terpentingnya. Dengarkan ucapan saya. Nabi Muhammad ketika mendengar Sayyidah Aisyah mengatakan seperti itu, alangkah terangnya cahayamu wahai Rasul. Nabi Muhammad mengatakan pesan beliau untuk Sayyidah Aisyah dan untuk umat beliau sepanjang zaman yang berharap bisa senantiasa memandang cahaya Nabi Muhammad dan berada di belakang Nabi Muhammad dunia hingga akhirat. Beliau mengatakan, "Fawail liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat bertemu denganku wahai Aisyah. Semoga tak ada siapapun di antaramu yang begitu. Semoga tidak ada siapapun di antara keluargamu yang begitu. Jangan sampai ada di antara kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita, suami kita, saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita yang di hari akhirat nanti tak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Fawail liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. Sayyidah Aisyah segera bertanya karena tidak mau menjadi seseorang yang demikian adanya. Dan beliau pun mewakili kita umat Nabi Muhammad. Jangan sampai ada di antara kita yang menyesal, yang celaka karena tak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad di hari akhirat. Faman la yarak ya Rasulullah. Siapa yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganmu wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, al-bakhil alladhi dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang celaka, yang menyesal, yang tak dapat berjumpa denganku di akhirat nanti adalah orang-orang yang
pelit, yang tidak mengerti bagaimana berbuat baik pada dirinya sendiri, pada hatinya sendiri, yaitu orang-orang yang di saat diceritakan di hadapannya, aku disebutkan namanya di hadapannya, tak ada yang bergerak di dalam hatinya dari rasa cinta, sehingga ia tidak tergerak untuk bersolawat kepadaku. Orang yang paling menyesal di hari akhirat nanti adalah orang yang tak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan siapakah dia? Dia adalah orang yang tidak memiliki sambungan hati dengan Nabi Muhammad. Hatinya sepi, kosong dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Maka di majelis yang mulia ini, di hari Senin yang merupakan hari lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad, silahkan pertanyakan kepada hatimu, bertanyalah kepada rasa di dalam hatimu itu, adakah kamu telah mencintai Nabi Muhammad? Adakah cinta di dalam hati Nabi Muhammad? Adakah hatimu memiliki sambungan rasa, sambungan cinta antaramu dengan Nabi Muhammad? Ketika disebutkan namanya, ketika diceritakan di hadapanmu, adakah hatimu memiliki getaran-getaran rasa? Ataukah bagimu tak ada perbedaan antara diceritakan tentang Nabi Muhammad dengan diceritakan tentang seseorang dari pejabat negara misalnya, atau raja-raja di dunia ini misalnya, atau bahkan kamu lebih suka ketika diceritakan tentang tetanggamu, ketika diceritakan tentang kerabatmu, atau ketika diceritakan tentang seseorang yang ada di kampungmu ini. Sambungkan hatimu dengan Nabi Muhammad. Alasan yang pertama adalah karena Allah tidak mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Alasan kedua, kenapa kita perlu menyambungkan hati dengan Nabi Muhammad adalah karena cintanya Nabi Muhammad kepada kita umatnya luar biasa. Karena cintanya Nabi Muhammad kepada kita luar biasa, bukankah semestinya yang mencintaimu dengan sungguh-sungguh kamu cinta balik padanya? Bukankah semestinya yang berjuang untukmu dengan sungguh-sungguh kamu pun berlaku hal yang sama padanya? Perjuangkan yang memperjuangkanmu, cintai yang mencintaimu, sayangi yang menyayangimu, balas budi sekurangnya kepada siapapun yang telah berbuat baik padamu. Dengan cara itu kamu layak disebut manusia. Bukankah seorang anak yang memiliki orang tua yang sangat menyayanginya, bukankah seorang anak yang memiliki ibu yang sangat mencintainya, ketika ia meninggalkan ibunya, ketika ia melupakan ibunya, ketika ia berpaling meninggalkan ibunya, ia layak disebut dengan anak yang durhaka? Maka ketahuilah, ada yang menyayangimu lebih daripada ibumu, ada yang mencintai
mencintaimu lebih daripada ibumu, ada yang berkorban untukmu, berjuang untukmu demi keselamatan hidupmu dunia hingga akhirat nanti, lebih daripada yang dilakukan orang tuamu padamu. Dia adalah bagindamu Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, maukah kamu setengah umatmu masuk surga, sepertiga umatmu masuk surga, ataukah syafaat? Nabi Muhammad dengan tegas menjawab, syafaat ya Allah. Muhammad, setengah umatmu masuk surga ataukah syafaat? Syafaat ya Allah. Muhammad, 2/3 umatmu masuk surga ataukah syafaat? Syafaat ya Allah. Kenapa begitu Muhammad? Ya Allah, jika engkau hanya memasukkan 1/3 umatku masuk surga, 2/3-nya bagaimana nasibnya? Jika engkau hanya memasukkan setengah umatku ke dalam surga, yang setengah lagi bagaimana? Jika engkau hanya memasukkan 2/3 umatku ke dalam surga, yang 1/3 bagaimana nasibnya? Izinkan aku memberi syafaat kepada mereka ya Allah, agar tidak ada yang tersisa dari umatku, melainkan semuanya akan masuk ke dalam surga-Mu. Karuniakan padaku syafaat, sebab aku tak rela satu dari umatku berada di dalam neraka-Mu. Tak ada yang menyayangimu lebih daripada Nabi Muhammad. Percayalah saya. Dan itu yang selalu disampaikan guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, kepada kami para murid-muridnya. Innahu arham bik min walidik. Kata Habib Umar, Nabi Muhammad lebih menyayangimu daripada ayahmu padamu. Innahu arham bik min walidatik. Nabi Muhammad lebih menyayangimu daripada ibumu padamu. Nabi Muhammad lebih menyayangimu daripada anakmu padamu, suamimu padamu. Innahu arham bik min nafsika alladhi baina jambaik. Nabi Muhammad lebih menyayangimu daripada kamu terhadap dirimu sendiri. Kita seringkali bilang sayang sama diri kita, tapi kita ngerjain dosa yang kita tahu gara-gara ngerjain dosa bisa jadi kita nggak selamat, kita nggak cukup sayang sama diri kita sendiri. Tapi Nabi Muhammad bilang sayang sama umatnya, dan untuk itulah beliau mendoakan kita siang malamnya. Sayyidah Aisyah bercerita dalam hadis yang lain, Farrahtun Nabi sallallahu alaihi wasallam that yawm. Satu hari saya bikin senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau dibikin senang, dibahagiakan, digembirakan, diberi hadiah atau apapun aja, Nabi Muhammad angkat tangannya. Nabi Muhammad balas kebaikan orang. Innahu kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Nabi Muhammad menerima pemberian orang, disenengin orang, dikasih hadiah sama orang, Nabi Muhammad terima dan selalu membalasnya. Ketika Nabi Muhammad dibahagiakan, disenangkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad angkat tangan, kemudian berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat ma akharat ma alanat ma asrat ma alimat ma lam ta'lam. Ya Allah, ampuni Aisyah, ampuni Aisyah, yang lalu-lalu ya Allah dosanya ataupun yang baru-baru. Ya Allah, ampunilah Aisyah ya Allah, dosanya yang dia lakukan dengan terang-terangan ataupun yang dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampuni Aisyah ya Allah, dosanya yang dia tahu ataupun yang dia nggak tahu. Sayyidah Aisyah merah mukanya karena seneng, rona merah di pipi Sayyidah Aisyah, yang memang Sayyidah Aisyah kalau seneng marah semburat merah di pipi beliau, yang karenanya dapat julukan Al-Humaira, yang pipinya kemerah-merahan.
Sayyidah Aisyah kelihatan senang banget, senyum beliau, ketawa dengar doanya Nabi Muhammad. Dan saya bayangkan andai Nabi Muhammad melakukan itu juga kepada kita, pasti kita juga senang juga. Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Farihti bidu'a ya Aisyah, ini kamu senang begitu karena doa saya Aisyah?" "Bala ya Rasulullah, hadal yaum 'id 'indi." Iyalah Rasul, ini hari kayak hari raya bagi saya. Hari ini hari paling menyenangkan buat saya, engkau mendoakan saya semacam itu ya Rasulullah. Nabi kemudian berkata kepada Sayyidah Aisyah, dan tentu saja Nabi berharap ucapan itu sampai kepada yang beliau maksudkan, yaitu umatnya sampai akhir zaman. Karenanya saya sampaikan kepadamu pula, dengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. "Ya Aisyah, inni da'autu bihadihi da'wa fi kulli laylah li ummati." Aisyah, saya berdoa dengan doa semacam ini setiap malam. Setiap malam. Sesudah dibayar dengan sujud-sujud panjang, sesudah Nabi Muhammad membayar itu sebelumnya dengan rokaat-rokaat sholat yang panjang, hingga bahkan terkadang bengkak kaki beliau karena lamanya beliau panjang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. "Inni da'autu bihadihi da'wa fi kulli lailah." Sesudah itu semuanya sujud-sujud panjang, sholat-sholat panjang, Nabi Muhammad mengangkat tangannya berdoa dengan sangat serius, dengan linangan air mata yang bahkan dengan dada yang turun naik karena gemuruh rasa emosional yang sangat begitu dalam. Nabi Muhammad berdoa setiap malam semacam itu. "Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni." Buat siapa wahai Rasul? Li ummati, untuk umatku. Di hidupnya, hidup Nabi Muhammad berpuluh tahun sesudah beliau Allah angkat menjadi Rasul, di malam-malam beliau menghantarkan doa, "Ya Allah ampunilah umatku, dosanya yang lalu-lalu maupun yang baru-baru. Ampuni umatku ya Allah, dosanya yang mereka lakukan dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, yang mereka lakukan saat sendiri ataupun saat bersama-sama. Ampuni umatku, dosanya yang mereka tahu ataupun yang mereka lakukan karena tidak tahu bahwa itu adalah dosa." Kamu, saya, kita semua ada dalam lantunan doa-doa Nabi di setiap malam-malam hidup beliau. Karenanya saya sering sampaikan, kalau kamu ngerasa dek, adik-adikku sayang, kalau kamu ngerasa susah ninggal dosa, kalau kamu ngerasa taubat tapi bolak-balik kamu langgar sendiri, kalau kamu jatuh bangun dalam jalan keistiqomahan karena merasa godaan-godaan hidup di dunia begitu berat kamu rasakan, atau kamu ngerasa susah banget ya pengen jadi istri yang soleha, kayak ujian ada aja gitu, atau siapapun kamu begitu susah untuk menjadi perempuan yang soleha dengan segala rintangan, atau bahkan kamu melihat anakmu diomongin udah, diajarin udah, dididik udah, dinasehatin udah, tapi kok nggak taubat juga, tak
tapi kok nggak bener-bener juga, tapi nggak mau sholat juga misalnya, tapi nggak mau berhenti juga dari dosa-dosanya. Cobalah dengan serius bangun di waktu malam, tahajudlah kamu, kemudian sesudahnya tagihlah doanya Nabi Muhammad untukmu ataupun untuk anakmu itu. Ya Allah, bukankah saya adalah umatnya Nabi Muhammad? Dan bukankah kabarnya Nabi Muhammad selalu mendoakan saya umatnya di masa hidup Nabi Muhammad, agar engkau mengampuni dosa-dosa saya, atau agar engkau mengampuni dosa-dosa anak saya. Ya Allah, kami tagih doa Nabi Muhammad untuk kami. Ampuni dosa kami ya Allah, dan jaga kami agar tidak lagi mengerjakan dosa demi dosa. Tadi tak ada yang menyayangi lebih daripada Nabi Muhammad. Karenanya manusia yang paling pantas kamu sambungkan hatimu dengannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang paling pantas kamu pertanyakan hatimu, adakah aku telah mencintainya sebagaimana dia telah mencintai, adalah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan telah bersumpah, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi Allah yang telah mengutusku menjadi seorang nabi, tatkala ada umatku yang tertusuk duri di kakinya, aku merasakan pedih lukanya di dalam hatiku ini. Tak ada yang menyayangimu lebih daripada Nabi Muhammad. Percayalah saya. Jadi kalau kamu lihat misalnya teman-teman saya udah pada punya pacar, sementara saya nggak ada lelaki yang sayang sama saya, nggak ada lelaki yang mencintai saya sedih. Saya sampaikan padamu, nak, kamu keliru dalam ucapanmu tak ada sesiapapun yang menyayangimu. Ku sampaikan padamu, Nabi Muhammad menyayangimu. Untukmu para istri yang kamu merasa saya punya suami tapi kayak nggak punya suami, suami saya nggak pernah sayang sama saya, suami saya sepertinya bahkan lebih mencintai janda belakang rumah daripada mencintai saya. Perhatiannya kepada perempuan lain lebih daripada perhatiannya kepada saya. Sampaikan padamu, kamu harus lebih banyak ingat kepada seseorang yang mencintaimu bahkan sebelum kamu ada di atas muka bumi. Sayyiduna Muhammad, Rasulullah Muhammad, Nabi besar Muhammad, dia mencintaimu dengan sangat dalam. Kamu aja yang selama ini tidak berusaha kenal dengannya, sehingga kamu tidak merasakan kasih sayangnya. Yang ketiga, kenapa kamu perlu menyambungkan hatimu dengan Nabi Muhammad adalah karena kebutuhanmu kepada Nabi Muhammad sangat besar. Kebergantunganmu kepada Nabi Muhammad sangat besar.
keperluanmu kepada syafaat Nabi Muhammad sangat besar. Kamu mungkin tidak merasakannya sekarang saat hidupmu di dunia, karena kamu merasa punya banyak orang untuk kamu datangi, karena kamu merasa punya orang-orang di sekelilingmu yang akan dapat membantumu. Tapi nanti di hari akhirat, ketika kamu harus melewati jembatan Sirat yang memanjang terbentang di atas neraka, kalau ada apa-apa terjadi denganmu, manusia yang menantimu di pintu surga hanyalah Nabi Muhammad, satu-satunya manusia yang Allah izinkan dirimu, jika Allah izinkan, adalah untuk memanggil namanya, hanyalah Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad bercerita, "Ana awal man dakhala al-jannah wala fakhr." Aku adalah orang pertama yang Allah izinkan masuk ke dalam surga, dan saya tidak bangga atas hal tersebut, kata Nabi Muhammad. Karena sesudah membuka pintu surga, beliau hanya akan berdiri di atas mimbar beliau, sebelah kiri arsy. Mimbari ala yasari arsir rahman. Mimbarku terletak di sebelah kiri arsy Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman. Rasul, bukankah engkau suka segala sesuatu yang sebelah kanan? Mengapa engkau memilih mimbar yang sebelah kiri? Karena itu yang paling dekat dengan jembatan Sirat. Dengannya aku akan memperhatikan dan mengawasi umatku di saat melewati jembatan tersebut. Apabila umatku saat melewatinya kakinya terjerumus ke dalam api neraka, tergelincir dari atas jembatan, hingga karena perbuatan dosa-dosanya ia pun bergerak menuju neraka, jika besar sambungan hati pada baginda Nabi Muhammad, Allah akan izinkan kamu, jika besar sambungan hatimu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat dosa-dosa membuat kakimu tergelincir saat melewati jembatan Sirat, Allah akan izinkan matamu memandang wajah Nabi Muhammad yang berdiri di atas mimbar beliau sembari memperhatikanmu. Saat itulah Allah akan izinkan hatimu, jika memiliki sambungan dengan Nabi Muhammad, akan memanggil namanya, dan saat itulah kamu akan berteriak, "Wa Sayyidah, wa Muhammadah, wa Nabiyah." Duhai Nabi Muhammad, tolong saya. Duh Nabi Muhammad, selamatkan saya. Nabi Muhammad bercerita, "Wa inni akhidun biujazikum anin nar." Saat itulah aku akan menyambar lenganmu, bukan tangan yang disambar sama Nabi Muhammad, lengan ditarik sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan hingga kamu bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Betapa kebutuhan kita terhadap Nabi Muhammad sangat amat mendesak. Itu sebabnya kenapa kita perlu menyambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Sambungan hatimu di dunia dengan Nabi Muhammad adalah tabungan paling berharga untukmu kelak di akhirat. Sambungan hatimu dengan Nabi Muhammad adalah saldo-saldo
yang akan banyak kamu harap untuk dapat kamu ambil, kamu cairkan untuk keselamatanmu kelak di hari akhirat. Maka saudariku sekalian, yuk belajar buat nyambungin hati sama Nabi. Ustazah, caranya gimana Ustazah? Satu, pelajari Nabi Muhammad, dekati dengan cara kamu pelajari lebih, dengarkan lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita di zaman dimana kalau pengen dengerin kebaikan-kebaikan, Allah mudahkan dengan dari dalam kamarmu sendiri kamu bisa dengerin. Saya nggak tahu saat ini sambungan internetnya bagus. Yang artinya di saat yang sama dengan kamu duduk di sini, ada orang-orang yang dari dalam kamar mereka, dari dalam ruang kerja mereka, dari kantor mereka, dari toko mereka, dari rumah sakit, dari jalan-jalanan, dari dalam kendaraan, mereka bisa mendengarkan suara saya saat ini ketika bercerita tentang Sayyiduna Muhammad. Itu pun bisa kamu lakukan esok-esok hari. Ketika saya sedang bercerita tentang Nabi Muhammad di tempat yang lain, kamu bisa mendengarkannya dari YouTube saya, dari Instagram saya, mungkin juga dari TikTok saya, yang dengannya kamu tetap memiliki sambungan hati yang terus kamu naikkan, terus kamu pertebal dengan kamu mendengarkan lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Itu cara paling utama, teman-teman. Sebab sebagaimana peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Nggak akan kamu bisa sayang kalau nggak kenal. Bagaimana kamu bisa memiliki sambungan hati, rasa cinta besar kepada Nabi kalau bahkan kamu tidak tahu banyak tentang Nabi Muhammad? Kenali lebih dalam tentang Nabi Muhammad. Dengarkan. Ada banyak kajian, alhamdulillah, dari para ulama-ulama, dari para kiai, dari para ustadz, dari para ustadzah, dari para habaib yang bisa kamu dengarkan di media sosial pada zaman ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka pakai untuk kebaikan-kebaikan, biar nanti bisa jadi saksi kebaikan-kebaikan untukmu juga, insya Allah. Itu nomor satu. Kamu pun juga bisa melakukannya dengan baca kitab sejarahnya Nabi, baca kitab Maulid Nabi Muhammad SAW yang berisi sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Baca juga artinya, biar kamu semakin lebih kenal, lebih dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Itu cara pertama. Cara yang kedua, dikerjakan semuanya ini ya. Cara yang kedua adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku kelak bersama denganku di surga. Maka kamu ingin punya sambungan hati lebih dalam dengan Nabi Muhammad, cobalah untuk belajar mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi yang kamu mampu. Ada banyak sunnahnya Nabi, dan kalau mau ngikutin banyaknya kita nggak mampu. Kok kita ustazah aja kali? Saya nggak mampu, kamu nggak mampu, saya tahu.
Siapa di antara kita yang mampu bangun malam sampai bengkak telapak kaki? Itu sunnahnya Nabi. Siapa di antara kita yang bisa memiliki hati tidak pernah memiliki kebencian terhadap siapapun? Itu sunnah Nabi, teman-teman. Itu sunnah Nabi. Tapi kan kita nggak mampu. Betul? Kita nggak mampu. Siapa yang punya hati tidak pernah memiliki buruk sangka terhadap siapapun? Kita nggak mampu. Itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mampu di antara kita disakiti macam apapun, bibirnya senantiasa tersenyum? Siapa di antara kita yang mampu? Kita nggak mampu. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang menahan lapar hingga meletakkan batu mengganjal di perut kita? Mampu? Tidak, kita tidak mampu. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah artinya jalan hidup Nabi Muhammad. Kita nggak mampu melakukan itu semuanya, tapi masuk ruangan kaki kanan, keluarnya kaki kiri mampu. Ketika pakai pakaian, dahulukan yang kanan dari yang kiri mampu. Mampu mengerjakan sholat sunnah witir, bangun di sepertiga malam terakhir walaupun setengah jam sebelum adzan subuh, kita mampu? Mampu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sekedar berpuasa Ramadan kemudian ditambahkan dengan sedikit-sedikit puasa sunnah. Di hari Arafah kita berpuasa, di tanggal 10 Muharram kita berpuasa, hari Asyura, kita mampu? Mampu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada kesunahan-kesunahan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti makan tidak berdiri, minum tidak berdiri, pegangnya dengan tangan kanan, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Mampu? Mampu tentu saja. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Mampu? Mampu tentu saja. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang kita mampu, kita berusaha untuk melaksanakannya, insya Allah. Bahkan sunnah yang murah, mudah, yaitu untuk tersenyum misalnya, bukankah kita mampu melakukannya? Cuman kita kadang suka lupa ngerjainnya kan, terutama kalau ketemu suami, terutama kalau di tanggal-tanggal tua, terutama kalau saldo di rekening udah mulai menipis atau suami udah lama nggak ngasih kita uang, ya Bu. Itu sunnah Nabi Muhammad, Bu. Sunnah Nabi Muhammad. Ibu tetap senyum ketika melihat dia. Sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad. Maka semestinya yang memiliki sambungan hati, yang ingin memiliki sambungan hati dengan Nabi Muhammad, semestinya lebih banyak senyum dalam kehidupannya, insya. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kamu lebih ingin mendekat kepada Nabi Muhammad, memiliki sambungan hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ada dua lagi nih, masih ada dua lagi. Yang ketiga, ya, ada satu lagi nantinya. Yang ketiga adalah dengan memiliki kasih sayang pada umat Nabi Muhammad. Sayangi umat Nabi. Yang susah kamu bantu, yang enggak punya kamu sedekah kepadanya, yang enggak mengerti kamu ajarkan padanya. Ini seperti yang sedang saya lakukan. Semoga bisa menjadi salah satu dari tambahan sambungan hati saya dengan Nabi Muhammad. Itu dengan cara saya memberi ilmu kepadamu, memberitahu kepadamu tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang semacam ini saya lakukan karena saya sayang padamu. Saya berharap kasih sayang saya kepadamu, jauh-jauh loh saya datang dari Jakarta sampai ke Payakumbuh. Emang kenapa Ustazah nggak apa-apa aja loh kalau Ustazah nggak datang ke kampung kami ini, ke negeri kami, kota kami ini? Ya, emang nggak apa-apa. Tapi saya ingin
melakukannya. Saya berjumpa denganmu di kota ini. Kan ada banyak yang kalau saya bikinnya di Padang aja nggak pada bisa datang, bukan? Betul? Boleh angkat tangan di sini yang orang Payakumbuh? Yang orang Payakumbuh boleh angkat tangannya di sini? Nah, kan rata-rata orang Payakumbuh nih. Sisanya dari mana? Orang Padang boleh angkat tangannya? Sedikit aja. Ada orang Palembang juga, orang Malaysia juga. Bukit Tinggi boleh angkat tangannya? Oh, banyak juga yang dari Bukit Tinggi. Padang Panjang boleh angkat tangannya? Masya Allah. Riau, oke. Orang Riau ada juga. Surabaya, jauh-jauh dari Surabaya. Masya Allah, Masya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karena sayang, karena kita saling sayang, karenanya kita berkumpul di tempat ini. Itu juga bagian dari cara utama menyambungkan hati. Saudariku sekalian saya muliakan, kamu sayangi orang yang menyayangi Nabi Muhammad. Itu bagian yang sangat kuat. Jalis janis, duduk-duduklah kamu dengan orang yang memiliki cinta kepada Nabi Muhammad. Itu adalah sambungan yang sangat kuat untuk bisa menyambungkanmu dengan Nabi Muhammad. Bu, saya belajar banyak kitab tentang Nabi Muhammad. Saya belajar banyak buku tentang Nabi Muhammad. Saya banyak baca buku tentang Nabi Muhammad. Tapi tidak ada yang lebih cepat mengenalkan saya, mendekatkan saya, menyambungkan hati saya dengan Nabi Muhammad selain daripada berjumpa dengan orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Subhanallah, rasanya berbeda ketika melihat seseorang yang cintanya besar kepada Nabi Muhammad dan kamu berada di dekatnya. Rasanya berbeda. Itu jauh lebih kuat daripada ilmu manapun yang kita pelajari. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan yang terakhir, kalau ingin menyambungkan hati dengan Nabi Muhammad, maka cara terakhir adalah dengan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yuk usahakan bangun tidur habis baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih yang telah membangunkanku dari tidur padahal sebelumnya saya mati. Kita kan kalau lagi tidur itu orang mati ya, nggak sadar apa-apa. Hanya kepadamu ya Allah kamu kembali. Kemudian sesudahnya bacalah sholawat 10 kali. Ini pesan cinta saya untukmu, teman-teman. Habis kamu baca doa itu, langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali aja. Enggak nyampe 2 menit kamu bacanya 10 kali itu. Tapi manfaatnya luar biasa untuk hari-harimu. Nanti kalau mau tidur juga gitu. Sesudah kamu membaca doa-doa tidur semuanya kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali sebelum tidur. Baca ayat kursi, baca al-muawwidzatain, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu ya al-muawwidzatain. Saudariku sekalian yang saya muliakan, akhiri dengan yang paling akhirnya sudah baca qul ya ayyuhal kafirun juga. Kemudian kamu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali aja. Teman-teman saudaraku sekalian, katanya Nabi Muhammad, man shalla alayya 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersolawat padaku 10 kali pagi hari, apalagi saat bangun tidurnya, 10 kali malam hari, apalagi saat hendak tidurnya,
maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Wajib, kata Nabi Muhammad, dia wajib dapat syafaat aku. Masya Allah, Masya Allah. Yuk belajar untuk memperbanyak baca sholawat pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari daripada nganggur, kamu baca misalnya, Ustazah bacaan apaan ya Ustazah, zikiran saya ini apaan ya Ustazah, selain daripada zikiran-zikiran lain yang memang diajarkan oleh Nabi Muhammad, cobalah untuk juga memperbanyak membaca sholawat. Insya Allah. Yuk di akhir majelis ini, dan ini juga merupakan majelis terakhir saya di Sumatera Barat. Dari sini saya akan menuju ke bandar udara. Doakan mudah-mudahan selamat perjalanan, selamat sampai, dan selamat di hari-hari ke depan. Bahkan doakan selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Kita akan mengakhiri majelis ini, majelis saya di Sumatera Barat, dengan kita akan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan baca sholawat kepada Nabi Muhammad, sholawat tibil qulub 8 kali. Sholawat ini teman-teman bunyinya Sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya, ya Allah, sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad tibbil qulub, yang dengan salawat tersebut hati kami jadi diobati. Adakah kamu merasa hatimu ada penyakitnya? Ada kan? Kita hatinya perlu diobati semuanya nih. Kesakitan kita ya, hati kita perlu banyak obatnya nih. Salah satu dari obatnya hati adalah salawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, sampaikanlah salawatmu kepada baginda kami Nabi besar Muhammad, yang dengan sebab salawat tersebut ya Allah, hati kami terobati sehingga hati kami menjadi hati yang sehat, hati yang selamat. Wa afiyatil abdan wa shifaiha. Ya Allah, dengan berkat salawat kami kepada Nabi Muhammad, Engkau anugerahkan kepada kami kesehatan badan kami ya Allah, sehingga dengannya badan kami menjadi sehat afiat, yang semoga dalam taat kepadamu ya Allah. Wa nuril absar, dengan sebab salawat kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, Engkau limpahkan cahaya untuk pandangan mata hati kami, yang dengannya mata hati kami, pandangan mata kami juga jelas, terang sampai dengan akhir kehidupan insyaallah. Kita akan baca sholawat tersebut 8 kali. Nah ibu-ibu, ini juga pesan saya, kalau ada yang lagi sakit-sakit, bacakan sholawat itu aja 8 kali atau 80 kali. Nah yang sekarang kita akan bacanya 8 kali. Mudah-mudahan kita niatkan yang sedang sakit-sakit biar pada sehat. Kita semuanya juga nih, mudah-mudahan hati kita semua Allah sehatkan, Allah karuniakan sihah wal afiyah insyaallah, zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala agar pandangan hati kita juga Allah sehatkan, anak-anak kita semuanya biar pada sehat afiat di taatillah. Keluarga kita, kedua orang tua kita yang masih ada orang tuanya di atas muka bumi ini, kita minta kepada Allah, semoga Allah karuniakan sehat afiat. Kita doakan juga keluarga kita, sahabat, kerabat kita yang sedang sakit-sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita akan baca salawat ini 8 kali, 5 tanpa nada, yang 3-nya kita pakai nada biar lebih khusyuk bacanya insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الله وسلم. Terakhir Allah. Al-Fatihah biniyati syifa ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Silahkan sebutkan namamu dan nama orang-orang yang kamu berharap Allah memberikan kesehatan baginya. اللهم اشفنا يا شافي وعافنا يا معافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب المحبوب شافي الإله المفرج الكروب وعلى آله وصحبه حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبحق الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبحق هذا المجلس وبحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم افتح علينا أبواب الخير وتؤملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس الضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر وصحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا إنك على كل شيء قدير واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها من الأذهان أسفها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah ijabah semuanya insyaallah.